Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ada 2.000 orang ya. Sekali lagi shalom. Nah, Kak Rina mau sapa juga anak-anak sekolah minggu yang hari ini ibadah bareng Papa Mama. Shalom anak-anak. Suaranya masih 500. Lagi yuk, shalom anak-anak. Nah, good. Senang ya hari ini boleh ibadah bareng Papa Mama di tempat ini ya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab bersama-sama ya anak-anak dan juga Papa Mama. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Ya, karena ini cukup panjang saya akan membacakan untuk kita semua. Markus 5 ayat 21 sampai 43 dengan judul perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi di tengah-tengah perikop ini ada sebuah kisah yang diselipkan lagi. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mau mengawali khotbah hari ini dengan sebuah kisah nyata. Nah, dia bernama Horatio Spafford. Jadi pada saat itu di tahun 1871 ada seorang pengacara kaya dan dia cukup terkenal, dia bernama Horatio Spafford. Nah, pada suatu ketika dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi bisa dikatakan hal yang tidak menyenangkan itu datangnya bertubi-tubi. Hal pertama yang sempat dia alami yaitu rumah yang dia miliki itu terbakar. Jadi sebagian besar harta benda, materi yang dia punya habis. Secara materi dia orang kaya, tetapi akibat kebakaran habis. Kemudian ketika di tengah kepenatan itu, dia bersama dengan 4 anaknya dan 1 orang istrinya, mereka berencana untuk pergi berlibur. Oke lah, kita harus refreshing, melepaskan kepenatan. Nah, tapi ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba si Horatio Spafford ini ada pekerjaan yang sangat mendesak yang membuat dia tidak bisa berangkat. Akhirnya singkat cerita, gak apa-apa, kamu sama anak-anak berangkat dulu. Nah, akhirnya istrinya dan ke-4 anaknya disuruh berangkat dulu. Singkat cerita mereka naik kapal, di tengah Samudra Atlantik terjadi kecelakaan di sana. Jadi kapal itu tenggelam yang mengakibatkan ke-4 anaknya ini tenggelam. Nah, ketika Horatio Spafford mendapat kabar melalui telegram pada waktu itu, dia hanya mendapat telegram yang berisi 2 kata, yaitu save alone. Itu telegram dari istrinya yang menyatakan bahwa selamat seorang diri, anak-anak mati tenggelam. Nah, ketika dia membaca telegram itu, Horatio Spafford sangat pedih hatinya, Bapak Ibu Saudara. Hatinya begitu terluka, hatinya begitu hancur. Nah, kemudian dia bergegas segera naik kapal untuk menemui istrinya di mana istrinya berada saat itu. Nah, di dalam perjalanan, di tengah kekalutan hatinya, di tengah kehancuran hatinya, di tengah perjalanan di atas kapal, dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini ada sebuah pemulihan yang Tuhan kerjakan. Apakah anaknya bangkit lagi? Enggak. Anaknya tetap mati. Apakah istrinya bisa mendapatkan kembali anaknya? Enggak. Kondisi enggak ada yang berubah. Rumahnya apakah kembali utuh? Enggak. Harta benda yang dia punya juga tetap hilang. Tetapi ada satu pemulihan yang Tuhan berikan kepadanya. Apa itu? Hati yang penuh damai sejahtera. Hati yang penuh dengan ketenangan. Hati yang percaya kepada Allah. Nah, di tengah perjalanan itu Horatio Spafford sampai menuliskan sebuah lirik lagu. Pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu ya lagunya ini. It is well with my soul. Pernah dengar lagunya? Pernah ya? Kalau di bahasa Indonesia kita suka nyanyi. Nyamanlah jiwaku. Nyaman dari mana? Harta bendanya habis loh. Anaknya mati loh. Istrinya mengalami kecelakaan. Nyaman dari mana? Itulah kuasa Tuhan. Pemulihan itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi pemulihan hati, di mana hati kita diubahkan menjadi percaya kepada Tuhan. Hati kita diberikan ketenangan, itu pemulihan yang luar biasa. Nah, saya yakin setiap kita mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda hingga orang dewasa, lansia, kita semua punya masalah, kita semua punya pergumulan. Dan saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami satu titik di mana kita merasa, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di hidupku? Anak-anak, nah coba, mungkin anak-anak pernah nggak ngalamin, aduh ini aku tuh udah belajar, tapi kenapa nilainya tetap jelek aja? Pernah? Wah pernah. Atau mungkin, aduh aku di sekolah gak punya teman. Temanku gak mau mainan sama aku. Pernah?
Nah, gimana rasanya? Sebel ya, jengkel. Ya, atau mungkin anak-anak juga pernah, ini papa mamaku sibuk kerja, aku di rumah kesepian, aku cuma sama handphone. Perasaan sedih, perasaan putus asa dirasakan anak-anak. Orang dewasa juga pernah, habis gajian transfer sana, transfer sini, ABC, habis itu habis. Setuju? Loh, kok kenceng ya setujunya? Terus ada juga yang bergumul sakit penyakit, sudah berobat ke sana kemari di dokter A, dokter B, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Atau mungkin yang sudah lansia, ini cucu ditelepon gak diangkat. Anak ditelepon katanya masih sibuk. Lebaran katanya datang gak datang-datang. Sedih gak hatinya? Dulu waktu kecil digendong-gendong, ditimang-timang. Sekarang ketika aku sudah tua ditinggal. Sedih hatinya. Setiap orang punya masa di mana dia di titik, Tuhan kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi di hidupku. Nah, tetapi satu kabar sukacita hari ini. Di tengah keputusasaan, percayalah bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Ya, pasti ada pemulihan yang sejati yang Tuhan beri di hidup kita. Nah, pergumulan seperti ini tuh juga sama terjadi di konteks yang tadi kita baca. Ada Yairus dan juga perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Mereka mengalami pergumulan yang begitu berat, seakan-akan hidup mereka itu seperti di sebuah kotak kecil yang begitu sesak, mau kanan gak bisa, kiri gak bisa, maju gak bisa, mundur gak bisa. Mereka hanya bisa diam karena udah gak tahu jalan keluarnya apa. Nah, saat ini kita mau lihat sama-sama ya kisahnya. Yesus. 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 Tuhan, anak perempuanku sakit keras. Datanglah. Letakkan tanganmu atasnya supaya dia selamat dan hidup.
anakmu sudah mati. Hah? Sudah, jangan takut. Percaya saja. Anak ini tidak mati. Dia hanya tidur. Kita merasa tidak ada Yesus selalu hadir. Percayalah, jangan dengan Yesus. Ya, luar biasa. Sekali kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk guru-guru sekolah minggu ya dan anak sekolah minggu yang sudah melayani. Terima kasih Pak Warno. Ya, itu tadi sekelumit kisah tentang Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan. Ya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nah, ini sama seperti imannya Yairus dan juga perempuan tadi ya. Di mana mereka benar-benar mempercayakan seisi hidupnya, keputusasaannya hanya di tangan Tuhan. Nah, saat ini kita akan melihat satu persatu dari kedua kisah ini ya. Di sini saya nanti akan sandingkan. Yang pertama ada Yairus dan perempuan. Nah, yang pertama kita lihat dulu status mereka itu seperti apa sih? Status Yairus, dia adalah orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati. Kenapa? Karena Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Nah, itu statusnya ya. Jadi Yairus ini orang yang sudah dikenal, dia sangat dihormati. Sementara perempuan ini siapa? Dia ini perempuan yang sakit pendarahan. Nah, gara-gara pendarahan itu di orang Yahudi dianggap najis ya. Jadi perempuan ini dianggap najis dan hina. Akibatnya ketika dia dianggap najis dan hina, dia ini kondisinya tidak bisa bekerja karena apapun yang dipegang jadi najis. Apa sih yang bisa dikerjakan kalau apapun yang dia pegang, yang dia sentuh itu menjadi najis? Enggak ada. Nah, ini konteksnya kalau kita lihat begitu berbeda Bapak Ibu Saudara. Status dari Yairus dan juga perempuan ini begitu berbeda 180 derajat. Tetapi bagaimana respon Yesus? Yesus tetap hadir di dalam kehidupan mereka berdua. Yesus enggak
pandang kamu statusnya apa. Yesus nggak lihat kamu dosanya apa. Enggak. Bagi Yesus mereka sama. Oke, kita lihat yang berikutnya. Masalahnya apa dari Yairus dan juga perempuan ini? Yairus masalahnya anaknya sakit, kemudian ketika di tengah perjalanan, pakai acara nungguin Tuhan Yesus ngurusi perempuan pendarahan. Anaknya sudah gak terkejar lagi, anaknya sudah mati. Jadi seperti memang sudah sakit keras, sekarat, mungkin kalau sekarang udah koma gitu ya, sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya mati. Kemudian perempuan pendarahan ini pergumulannya apa? Dia pendarahan 12 tahun tidak kunjung sembuh. Apakah dia nggak nyari pengobatan? Enggak, dia nyari pengobatan. Kemanapun dia sudah berusaha mencari pengobatan. Kepada tabib, dia datang untuk didoakan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan perempuan ini. Nah, akibatnya ketika dia tidak sembuh, dia terus dianggap hina, dia terus dianggap najis, akhirnya dia dikucilkan. Dia tidak punya komunitas, saudara. Nah, di sini kalau kita lihat, meskipun mereka punya status yang berbeda tadi, tetapi mereka punya pergumulan yang sama, yaitu sama-sama mentok. Rasanya seperti berada di sebuah kotak kecil yang sempit, yang membuat mereka tidak mampu bergerak lagi dan mereka tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. 12 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Kalau kita lihat anak yang sakit itu juga 12 tahun umurnya. Jadi seusia anak yang mati, anaknya Yairus. Sepanjang itulah perempuan ini mengalami pendarahan. Nah, kalau kita lihat lagi. Setelah tadi kondisinya, kita lihat bagaimana tindakan iman dari Yairus dan juga perempuan. Oke, Yairus di sini tercatat dia tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus tadi kan seorang kepala rumah ibadat ya. Nah, kepala rumah ibadat itu sangat terpandang dan kalau dia berjalan itu harus tegap, istilahnya pemuka agama gitu ya. Jadi terpandang, tegak. Harusnya orang lain yang punya masalah yang tersungkur di depan dia. Tapi ini kebalik. Dia rela meninggalkan harga dirinya, egonya, bahkan dia rela tersungkur di depan kaki Yesus yang notabene pada saat itu posisi Yesus itu pribadinya sedang kontroversi. Jadi di para pemuka agama ini tuh sebenarnya nabi palsu atau apa sih? Nah itu masih kontroversi, tetapi Yairus percaya kalau Yesus ini lebih dari seorang pemuka agama. Dia ini Mesias yang dijanjikan. Nah rasa percaya itu yang membuat dia meninggalkan egonya, meninggalkan harga dirinya sebagai seorang kepala rumah ibadat. Dan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh semua pemuka agama waktu itu, saudara. Kalau dia egonya tinggi, dia nggak akan ngelakuin itu. Tapi dia mau melepaskan semuanya, karena dia tahu hanya Yesus yang bisa tolongin aku. Semua jabatanku aku mau lepas, aku mau datang sama Yesus. Karena dia satu-satunya penolongku. Itu yang dilakukan Yairus. Nah saat ini kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini. Nah di firman Tuhan tadi dikatakan dia menjamah jubah Yesus dari belakang. Nah saya boleh pinjem tadi itunya kerudungnya supaya saya bisa tunjukkan. Jadi di sini ada budaya yang perlu kita pahami dulu ya terkait hal ini. Ya terima kasih. Nah ini biasanya dipakai oleh para pemuka agama atau orang yang memiliki kedewasaan rohani gitu ya. Mereka yang begitu dekat dengan Tuhan mereka memakai ini. Nah para pemuka agama pun mereka menggunakan ini Bapak Ibu. Nah kalau dilihat di sini di ujung kanan kiri ini ada tali yang menjuntai ini ya. Ini namanya zizit. Ini ya yang panjang ini ya. 1, 2. Anak-anak kelihatan?
Kelihatan ya? Nah ini sijit ya. Terus yang di sebelahnya juga ada. Nah ini 3, 4. Nah ketika ini dipakai, yang disentuh oleh perempuan itu tuh, yang ini nih, bukan yang ujungnya kainnya bukan, tapi yang disentuh tuh ininya. Nah ininya yang disentuh. Kenapa? Karena budaya waktu itu, ini tuh seperti jimat gitu ya, dalam tanda petik seperti jimat. Kalau ini disentuh, orang itu bisa dapat berkat. Atau kalau ini disentuh, orang itu bisa sembuh. Nah itu kepercayaan mereka, orang Yahudi waktu itu. Nah itu sebabnya kenapa di sini perempuan itu dia mau menjamah jubah Yesus itu dari belakang. Nah asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu ya, jadi budayanya sijit ini dianggap sebagai jimat yang bisa memberikan berkat kepada mereka yang menyentuhnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lihat lagi, perempuan ini juga sama seperti Yairus. Dia rela menanggung semua resiko ketika dia menyentuh ini. Tahu enggak resikonya? Kan tadi di awal saya sampaikan, apapun yang disentuh oleh perempuan yang pendarahan itu akan dianggap najis. Jadi ketika dia menyentuh ini, maka barang ini tuh akan menjadi najis. Barang ini harus segera dicuci pakai air, termasuk orang yang menggunakannya kalau dia juga kesentuh, kan kesentuh barang ini orangnya. Dia pun harus cepat-cepat dibasuh dengan air. Bahkan kondisi najisnya barang ini sama orangnya itu sampai matahari terbenam, meskipun udah dibasuh ya tetap najis. Jadi sampai sebegitunya, tetapi wanita ini tahu nggak budaya itu? Tahu banget. Gimana ketika dia ketahuan nyentuh dan ketika dia ketahuan, apalagi yang disentuh itu istilahnya orang yang terkemuka gitu ya. Yesus ini juga punya nama gitu. Bagaimana respon masyarakat kalau tahu? Wanita ini bisa diusir keluar dari daerah itu. Wanita ini bisa lebih dikucilkan lagi dari kondisinya saat itu. Nah dia tahu semua resiko itu Bapak Ibu. Dia tahu banget apa yang dia lakukan dan dia tahu banget resikonya apa. Konsekuensinya apa dia tahu betul. Tapi wanita ini, aku gak mau peduli apa nanti resikonya. Tapi yang aku tahu, Yesus pasti bisa sembuhkan aku. Asal aku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Iman yang luar biasa. Sama seperti Yairus, egonya dia tinggalin semua. Dia gak pedulikan lagi harga dirinya. Terserah aku nanti mau diusir, aku mau dianggap kurang ajar ya sama Yesus. Enggak apa-apa, karena aku mau butuh Yesus. Karena aku butuh Yesus untuk menolong hidupku. Iman yang seperti itu, yang jarang dimiliki oleh orang percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita lihat yang berikutnya ya. Kemudian ini respon Yesus seperti apa? Melihat semua tadi latar belakang mereka, status mereka, tindakannya. Sekarang kita lihat respon Yesus bagaimana. Untuk Yairus, Yesus menenangkan Yairus. Ketika Yairus anaknya sudah mati, Yesus tetap tenang. Mana ada sih yang tenang kalau kita aja ya, ada anggota keluarga kita yang mati. Sakit aja udah uring-uringan ya, ini ya mama saya itu lagi sakit jadi saya berulang kali setiap weekend itu bisa bolak-balik gitu ya ke Tulungagung. Itu aja rasanya udah sesek gitu ya. Apalagi kalau sampai meninggal, kalau sampai mati, itu sesaknya luar biasa. Tetapi Yesus bisa menenangkan Yairus yang di dalam kondisi hati sesak. Dan ketika itu Yesus tidak meninggalkan Yairus seorang diri. Yesus tetap menemani Yairus, Yesus datang ke rumahnya. Kan kelihatannya kayak udah percuma gitu ya, Tuhan ngapain pakai datang? Udah telat. Mungkin orang-orang di sekeliling itu berpikir kayak itu, ngapain datang? Telat. Gak dari tadi datangnya. Tetapi di dalam Tuhan gak ada yang mustahil kok. Karena dia mau membuktikan Yesus itu berkuasa
atas kehidupan dan kematian. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Yesus sentuh anak itu dan dia bisa hidup lagi. Anak itu dipulihkan, keluarga itu dipulihkan. Kita lihat perempuan yang pendarahan. Ini juga sangat menarik. Bagaimana respon Yesus? Kalau ketika Yesus tadi berjalan, disentuh, Yesus sebenarnya tahu nggak sih perempuan itu bakal sentuh? Tahu banget, kan dia Allah yang maha kuasa, dia maha tahu. Ketika Yesus berjalan dan perempuan ini mau nyentuh, Yesus tahu banget. Tapi kenapa Yesus nggak menghindar? Padahal kan konteks waktu itu harusnya dia menghindar supaya perempuan ini tidak kena caci maki oleh orang-orang yang tahu kalau misalnya kesentuh. Nah, tetapi Yesus punya sesuatu yang lain ya. Yesus berjalan, disentuh, mbok ya pura-pura enggak tahu gitu ya. Padahal si perempuan ini sudah pura-pura diam-diam. Wah, jangan sampai ada yang tahu. Lihat kanan, lihat kiri. Yesus satu pak. Mbok ya pura-pura enggak tahu gitu loh. Malah Yesus itu siapa tadi yang nyentuh? Lah kan ya ketahuan gitu kan. Langsung mereka, siapa yang nyentuh? Tengok kanan, tengok kiri para muridnya. Dan Yairus mereka tengok kanan, tengok kiri. Nah di sini sebuah iman yang luar biasa dari perempuan ini juga. Dia memberanikan diri untuk mengakui kalau aku yang sentuh. Dia datang ke hadapan Yesus berlutut di sana. Tidak semua orang berani. Kadang-kadang kalau anak-anak di kelas ngelakuin yang salah, ayo siapa tadi yang ini, tidak mengerjakan PR. Diam. Enggak ngaku, ya padahal enggak garap PR. Siapa ini tadi yang mecahin vas bunga yang ada di meja Miss. Diam, enggak tahu, padahal dia yang nyentuh. Nah enggak semua orang berani mengakui, tapi perempuan ini dia berani loh ngakuin. Keren banget. Nah dia sampai tersungkur di depan kaki Yesus, dia mengakuinya. Nah di sini yang membuat saya sangat takjub. Respon Yesus ketika dia mengakuinya apa? Yesus memanggil perempuan itu dengan panggilan, hai anakku. Nah kalau kita lihat di bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, kata hai anakku yang dipakai untuk manggil perempuan, sama anakku yang dipakai untuk memanggil anaknya Yairus, itu beda ternyata. Kata yang dipakai untuk memanggil perempuan ini, anakku, itu sebuah panggilan yang maknanya begitu dalam, yang disampaikan oleh orang yang punya otoritas, dan dia begitu mengasihi, dia begitu menyayangi, dan dia mau menyatakan kasihnya yang begitu dalam kepada perempuan itu. Atau mungkin kalau di dalam bahasa sehari-hari di zaman sekarang, seperti ayah yang berkata kepada anaknya seperti ini. Nak, kamu udah sembuh, jangan takut lagi ya, ada ayah di sini. Ya. Jadi sebuah kata-kata, sebuah panggilan yang gak pernah dia dengar selama 12 tahun. Sebuah panggilan sayang, panggilan yang menganggap dia ini keluarga. Sebuah panggilan yang menyatakan kasih yang begitu besar. Yesus sampaikan itu kepada perempuan. Mungkin selama ini dia hanya dengar, perempuan najis gitu ya. Perempuan najis, minggir, jangan deketin aku. Tapi Yesus enggak gitu. Hai anakku. Habis itu Yesus pulihkan. Dari sini kita melihat betapa Yesus peduli dengan kita. Yesus peduli dengan keluarganya Yairus yang notabene keluarga terpandang. Yesus peduli juga dengan perempuan yang notabene dianggap hina dan najis. Dan sama, ketika mereka datang dengan hati yang benar-benar rindu untuk dipulihkan sama Tuhan. Tuhan pulihkan mereka. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi
Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Apa yang kita terima? Kemenangan darimu. Benar. Kalau Yairus dan perempuan aja Tuhan tolong, saudara dan saya Tuhan tolong enggak? Pasti Tuhan tolong. Saudara, ada 2 berita sukacita untuk menutup khotbah hari ini. Yang pertama, Yesus hadir membawa pemulihan bagi siapapun. Bagi kamu anak-anak sekolah minggu, bagi bapak ibu, bagi lansia, bagi kita dengan pekerjaan apapun, baik kaya maupun miskin. Yesus hadir membawa pemulihan bagi kita semua. Amin. Dan yang kedua, berita sukacita, kasih dan kuasanya itu lebih besar melebihi apapun. Yesus rela dianggap najis oleh orang di sekitarnya ketika perempuan itu menyentuh dia, enggak apa-apa. Bahkan ketika Yesus menyentuh anaknya sudah mati, itu pun juga dianggap najis Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apa. Lebih dari itu, Yesus rela dicaci maki hanya untuk menyatakan kasihnya buat kita, enggak apa-apa. Yesus rela dicambuk, Yesus rela mati di kayu salib. Enggak apa-apa, asalkan kita dipulihkan. Asalkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Besar banget kasih Tuhan buat kita. Nah, saat ini apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu dan juga anak-anak? Apakah kita saat ini punya pergumulan yang sangat berat? Yang seakan-akan Tuhan, aku sudah berdoa bertahun-tahun. Tuhan, aku sudah mencoba ini dan itu, tetapi seperti tidak ada harapan. Saat ini datang sama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan pasti mendengar isi hati kita. Dan Tuhan sanggup memulihkan kita. Saya mengajak singer untuk maju ke depan. Dan papa mama yang bersama dengan anak-anak boleh bergandengan tangan. Silakan berdoa bersama dengan keluarganya, atau mungkin yang tidak ada anak-anak bisa bersama pasangannya, atau mungkin yang sendirian, yang youth ya bisa bersama temennya di kanan di kiri. Silahkan pegang tangan mereka, berdoa bersama-sama. Biarkan singer yang menyanyikan pujian ini, aku punya Tuhan yang besar. Jadi jangan pernah takut. Apapun masalah kita, sampaikan dengan jujur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan sanggup memberi kekuatan. Tuhan sanggup memberi damai sejahtera. Masalah terbesar manusia aja itu kematian kekal, Tuhan beresin kok. Apalagi masalah sederhana, masalah hidup kita sehari-hari. Tuhan sangat bisa. Dan lebih dari itu, damai sejahtera yang akan Tuhan beri. Silakan masing-masing mengambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Berdoa bersama keluarganya masing-masing, singer akan menyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.
apapun pergumulan dari Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi ungkapan iman kita di hadapan Tuhan. Aku mau hidup karena percaya Tuhan. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku gak mau menyerah Tuhan meskipun di dalam kesesakan, karena ada Tuhan bersama aku. Terima kasih Tuhan. Meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita memujikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya, saat ini apa yang menjadi pergumulan dari setiap Bapak Ibu? Apakah entah itu pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam relasi suami dan istri? Berdoalah di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, apakah engkau anak-anak sedang bergumul akan nilaimu di sekolah? Apakah engkau sedang bergumul dengan teman-temanmu? Apakah setiap kita ada pergumulan di dalam hal kesehatan? Datanglah kepada Tuhan. Yesus sanggup memulihkan kita. Tapi mungkin terkadang Tuhan mengizinkan semua itu tetap berjalan. Tetapi ada satu hal yang pasti, ada damai sejahtera yang tidak terkatakan. Ada ketenangan sejati yang Tuhan beri di hati kita. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Tetapi gak ada yang mustahil buat Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Kami bangga punya Tuhan yang mengasihi kami, yang sanggup memulihkan hidup kami. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan dengan sungguh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya. Terima kasih Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku terima sekarang kemenangan dari Yesus. Kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, kami bangga punya Tuhan yang besar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus percaya, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Karena kami percaya ada Tuhan beserta kami. Ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada ketenangan yang akan Tuhan beri. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kondisi kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memberikan pemulihan bagi pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga.
Mampukan kami untuk tetap percaya hingga akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Yang percaya kepadanya bersama-sama katakan amin.